Hai, selamat datang di Klik Corner, podcast pengembangan diri bersama Klik.id untuk bantu kamu menjadi lebih baik. Hai Klizen, balik lagi di Klik Corner, podcastnya Klik bareng aku Michael dan salah satu psikolog Klik. Kali ini ada Kak Grace. Halo Kak Grace. Halo Michael. Nah Kak, kali ini aku dapat cerita dari satu Klizen yang masuk ke Klik. Cerita kayak gini nih bunyinya. Halo Kak, aku anak keenam dari 6 bersaudara. Umurku masih 17 tahun. Saat ini aku duduk di kelas 3 SMA dan sedang berpacaran, namun aku merasa hubungan kami toksik. Dia melarang aku berteman atau berkumpul dengan sahabatku. Yang dia inginkan waktu aku hanya dihabiskan untuk bersama dia. Sedangkan aku merasa aku butuh waktu untuk bersama keluarga dan teman-teman di sekolah untuk mengejar nilai. Dia pernah meminta aku untuk memilih teman atau dia. Aku bingung, karena aku butuh dia untuk berada di samping aku, tapi aku juga butuh teman-teman aku untuk mengejar nilai. Aku pernah mengutarakan bahwa aku mau membagi waktu untuk keduanya, tapi dia tidak mau menerima. Akhirnya, aku ambil keputusan untuk berpisah dengan dia. Tetapi dia terus mohon-mohon untuk melanjutkan hubungan kembali. Namun, aku tidak mau pada saat itu. Sekarang, rasanya aku mau kembali dengan dia. Tapi keluargaku minta aku untuk tidak berpacaran dulu untuk fokus sekolah dan SNPMB. Selama waktu pacaran dengan dia, aku sering menangis karena stres harus memilih teman atau pacar. Tapi setelah putus dari dia, aku juga masih sering menangis di saat aku harus fokus pada ujian akhir sekolah dan SNPMB. Semua itu mengganggu pikiran aku. Kadang aku menangis karena merasa lega putus dari dia, tetapi juga terkadang aku merasa menyesal karena memilih putus. Kira-kira aku harus gimana ya, Kak? Apakah keputusan aku sudah tepat? Nah, silakan Kak Grace menjawabnya. Oke, thank you Michael buat kasus yang di-share dari Klizen kita ya. Nah, tapi mungkin aku disclaimer dulu kali ya, karena ini kasus yang aku nggak ketemu sama Klizennya, dan memang mungkin pasti akan ada hal-hal yang perlu digali lebih dalam gitu ya, terkait dengan kasus yang disampaikan. Jadi di sini mungkin sifatnya aku lebih ke komentar dan kasih beberapa tips aja berdasarkan pertanyaan yang tadi disampaikan, gitu ya. Nah, eh, kalau kita ngomongin tentang relasi, di sini kan Klizen kita bicara tentang bagaimana relasinya dengan pasangannya itu sepertinya ada sesuatu yang membuat pasangannya ini nggak bisa lepas gitu ya dari Klizen kita. Nah, kalau kita ngomongin tentang relasi itu sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu dari keluarga, kemudian kepribadian kita, juga mungkin berkaitan dengan bagaimana cara kita meregulasi emosi, serta penanganan konflik, cara kita komunikasi, bahkan tentang faktor budaya dan agama atau religiusitas itu juga bisa mempengaruhi faktor dari relasi kita dengan pasangan. Nah, tapi balik lagi kita akan saya mau ajak Michael juga sih bertanya gitu ya. Eh, Kalau ketika manusia itu lahir ke dunia gitu ya, siapa sih orang pertama yang akan berrelasi sama dia, Michael? Orang tuanya. Yes, betul, orang tuanya gitu ya. Jadi relasi pertama manusia saat dia lahir ke dunia itu biasanya dengan orang tua atau mungkin disebut juga dengan caregiver-nya dia gitu ya. Orang yang mengasuh dia dan cukup signifikan gitu ya buat kehidupan si bayi tersebut. Nah, bagaimana relasi bayi dengan orang tuanya atau caregiver utamanya itu menjadi modal pertama dia untuk memahami tentang bagaimana interaksi sosial gitu ya. Jadi dia bisa dapetin gambaran bagaimana sih berelasi itu dari bagaimana dia berelasi dengan caregivernya. Nah, eh, ketika dia berelasi dengan caregivernya atau orang tuanya, di situ ada kelekatan yang terbentuk. Sehingga ketika kita memiliki kelekatan, di situ kita jadi bisa mempersepsikan bagaimana orang lain memperlakukan kita dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, gitu ya. Nah, eh, ketika kita punya
pola kelekatan yang terus-menerus dilakukan antara bayi juga dengan caregiver-nya, itulah pola yang akan kita bawa juga nanti di dalam relasi kita dengan orang lain, terutama dalam hubungan relasi romantis kita dengan pasangan gitu. Nah, di dalam ilmu psikologi, kelekatan ini jadi satu variabel yang biasanya disebut dengan attachment, ya. Nah, ini balik ke kasus tadi, ke Klizen yang tadi sudah menyampaikan kasusnya. Di sini justru yang menarik buat saya adalah pasangannya, gitu ya. Karena kalau di sini dari cerita yang Klizen tadi sebutkan bahwa pasangannya itu melarang dia berteman atau bahkan kumpul sama teman atau sahabatnya, lalu waktunya itu hanya dihabiskan buat dia aja gitu ya. Dan bahkan ketika Klizen kita ini mau punya waktu buat keluarganya, temennya, atau bahkan buat belajar aja tuh rasanya kayaknya susah banget. Dan pasangannya ini nggak bisa terima gitu. Bahkan ketika dia mau putus pun pasangan ini mohon-mohon supaya balik lagi gitu ya. Nah, ketika kita melihat gitu ya pola perilaku yang seperti ini, ada perilaku di mana seseorang itu tidak memperbolehkan pasangannya pergi jauh dari dirinya, gitu ya. Dan rasanya dia butuh terus-menerus perhatian dari pasangannya, bahkan sampai membatasi area-area kehidupan pasangannya. Nah, biasanya dengan pola perilaku seperti ini tuh mengarah kepada attachment yang sifatnya atau polanya tuh anxious gitu. Nah, dalam hubungan romantis, kalau individu itu punya pola attachment yang anxious, biasanya memang ditandai dengan adanya ketakutan, eh, di mana dia takut ditinggal sama pasangannya, dan dia sangat butuh rasa aman gitu. Dan sehingga ketika dia takut pasangannya pergi, dia pun juga akan punya pola perilaku di mana mudah curiga ataupun mudah cemburu sama pasangannya. Dan biasanya orang yang punya arah pola attachment-nya itu anxious, mereka itu akan minta berkali-kali diyakinkan bahwa dia adalah orang yang layak untuk dicintai. Jadi seringkali individu dengan attachment yang seperti ini, dia merasa insecure dengan dirinya, juga kadang mempertanyakan dirinya apakah dirinya cukup layak untuk dicintai. Sehingga ketika pasangan menolak dia atau dalam kasusnya Klizen ini Klizen kita lebih memilih untuk aku butuh waktu untuk keluarga dan teman-temanku. Nah, itu tuh dianggap sebagai penolakan dan sangat menyakitkan buat pasangannya gitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan Klizen kita tadi tentang aku harus gimana ya, dan apakah keputusanku untuk putus sama pasanganku ini adalah keputusan tepat atau enggak, eh, mungkin untuk saat ini gitu ya, ketika kan memang posisinya saat ini sudah putus gitu ya, Klizen kita dengan pasangannya, dan jadinya ada rasa sakit, juga kadang rasa menyesal kenapa ya harus putus seperti itu. Nah, itu adalah emosi yang wajar sebenarnya, karena ketika kita mengakhiri suatu hubungan, eh, pasti tetap ada momen-momen indah, kenangan-kenangan indah yang ada di dalam hubungan itu. Dan biasanya kita akan teringat kembali dan jadi merasa menyayangkan gitu ya, kenapa hubungan ini harus berakhir. Nah, sehingga ya rasa sedih itu pasti wajar gitu ya. Nah, di saat-saat seperti ini, selain menerima bahwa memang ini adalah emosi yang harus dirasakan rasa sakitnya. Nah, justru di saat-saat ini juga klizen kita ini butuh yang namanya dukungan sosial. Nah, dukungan sosial dari teman-teman, dari keluarga, eh, itu butuh sekali untuk didapatkan oleh klizen kita. Karena seperti yang tadi dikeluhkan juga sebenarnya oleh klizen kita bahwa bahkan dia nggak dibolehin sebenarnya sama pasangannya untuk punya waktu dengan keluarga ataupun teman-teman atau bahkan untuk belajar gitu. Nah, so this is your time untuk bikin memori yang baru, kenangan yang baru dengan teman-teman, dengan keluarga, dan take your time untuk bisa menjalin relasi dengan keluarga dan teman-temanmu gitu. Dan ya saya tahu bahwa melupakan kenangan bersama dengan pasangan itu tidak mudah gitu ya.
tapi kita bisa membuat memori-memori yang baru, kenangan-kenangan indah yang baru bersama dengan orang-orang yang juga menyayangi kita, gitu, yaitu teman-teman dan keluarga kita. Nah, terus juga pertanyaan tadi tentang apakah ini keputusan tepat atau enggak. Eh, well, nggak semua orang punya kesadaran atau awareness gitu ya bahwa dia sedang berada di dalam relasi yang bermasalah atau relasi yang tidak sehat gitu. Eh, dan sebenarnya selain kita punya kebutuhan untuk berelasi sebagai manusia, kita sebenarnya juga punya kebutuhan untuk mandiri, gitu ya, autonomi, dan juga kita perlu punya boundaries-boundaries yang sehat di dalam kehidupan kita. Nah, boundaries yang sehat itu ya simpelnya adalah sesimpel kita bisa bilang tidak untuk hal-hal yang mungkin kita rasa itu tidak sehat buat diri kita atau tidak baik untuk diri kita. Jadi kita nggak hanya menjadi yes man aja gitu. Dan lagi pula kalau tidak salah tadi Klizen kita ini usianya masih muda gitu ya. 17 tahun, SMA kelas 3, masih panjang perjalanan mencapai cita-cita, pengen jadi apa gitu ya. Itu masa dimana kita eksplorasi diri sebenarnya, mencari jati diri kita. Jadi sangat sayang jika di waktu-waktu seperti ini justru kita dibatasi, nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh berrelasi sama teman-teman kita nggak boleh eksplor tentang diri kita sendiri. Justru sangat disayangkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata aku masih ragu banget nih, ini bener atau enggak ya keputusanku. Well, mungkin langkah simpelnya adalah coba deh bikin positif atau negatifnya gitu ya, hal positif dan hal negatif yang kamu temukan ketika kamu sekarang saat ini sudah putus dari pasanganmu. Lebih banyak positif atau lebih banyak negatifnya. Nah, terus juga kamu bisa tulis sih, kalau misalkan hubungan ini tetap berlanjut, kira-kira apa ya positifnya dan apa negatifnya. Lalu coba kamu bandingkan, lebih banyak mana positifnya. Apakah lebih banyak ketika kamu sudah putus atau lebih banyak waktu kamu masih menjalin hubungan gitu. Dan juga sebaliknya. Nah, mungkin kira-kira itu dulu kali ya yang bisa saya sampaikan, Michael. Oke, oke, Kak. Thank you, Kak, jawabannya. Nah, mungkin buat Lizen yang ngalamin kasus serupa soal hubungannya, mungkin boleh banget ya, Kak, ikutan Talkly 3 yang nantinya mau pembicara juga Kakak. Nah, mungkin Kakak boleh ceritain nih, nanti di Talkly 3 ini kita bakal bahas apa aja sih, Kak? Nah, di talk 3 talk klik ketiga ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi pasangan yang tepat gitu ya. Nah, mungkin dalam talk ketiga ini kita akan juga banyak bahas bagaimana sih menjadi seorang yang tepat gitu ya buat pasangan kita. Walaupun juga mungkin kita lebih banyak juga mencari ya kadang pasangan yang tepat buat saya tuh kayak gimana sih. Nah, tapi mungkin sebelum kita mencari pasangan yang tepat, bagaimana ya kita menjadi pasangan yang tepat gitu ya. Nah, tadi juga saya sempat menyinggung tentang attachment, bagaimana attachment itu mempengaruhi relasi kita ke depannya. Nah, itu juga akan menjadi topik pembahasan kita di dalam diskusi Talk ketiga ini. Oke, 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 menarik banget. Nah, buat Lizen yang mau daftar Talkly 3 bisa langsung daftar aja di link di bio-nya Kli. Nah, thank you ya, Kak Agres jawabannya. Semoga Lizen yang mendengar jawaban kali ini bisa terbantu dengan atas jawabannya. Dan ada yang bisa diambil lah buat mereka. Nah, buat netizen yang dengerin, kalau misalnya merasa ini bermanfaat, boleh banget langsung di-share ke teman-temannya, biar teman-teman yang lain denger juga. Jangan lupa juga follow Instagramnya Klik di klik.id. Dan buat netizen yang merasa butuh konseling dan pengen konseling bareng Kak Grace, bisa langsung konseling ke link yang ada di bio-nya Klik juga. Thank you Kak Grace jawabannya. Semoga bantu ya netizen. Thank you Ya, Kak. sama-sama. Thank you juga.